Nah, sekarang saya akan sampaikan lagi 10 istilah-istilah dalam program Keluarga Harapan. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, pendamping PKH, KPM PKH, dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, di masa pandemi ini jangan lupa kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika bepergian jangan lupa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya jangan sampai berkerumun, jaga jarak minimal 1 meter. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya kita terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu terkait dengan istilah-istilah dalam program Keluarga Harapan. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Baik, seperti kita ketahui di video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan 10 istilah-istilah dalam program Keluarga Harapan. Nah, sekarang saya akan sampaikan lagi 10 istilah-istilah dalam program Keluarga Harapan. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama itu ada namanya NE. Nah, ini kebalikannya eligible ya. Kalau NE itu adalah non-eligible. Non-eligible adalah kondisi KPM PKH yang sudah tidak menjadi peserta PKH. Ya, sudah tidak menerima bantuan PKH. Itu namanya non-eligible. Nah, non-eligible ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan karena habis komponen ya, atau graduasi, itu juga bisa disebut non-eligible. Kemudian yang kedua itu ada namanya FDS atau Family Development Season. Nah, ini saya yakin KPM PKH tahu semuanya ya. Di setiap bulan ini pasti ada namanya pertemuan FDS. Ya, di situ membahas materi terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu namanya FDS. Kemudian ada lagi nomor 3, itu ada namanya PK, pertemuan kelompok. Nah, ini hampir sama dengan FDS. Ini juga dilakukan setiap bulan sekali rutin ya. Ini ada namanya pertemuan kelompok. Di situ ada perkumpulan anggota PKH. Di situ membahas terkait dengan program PKH dan lain-lain ya. Oke, nomor 4 itu ada namanya P2K2. Apa itu? Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Nah, ini hampir sama antara FDS, PK, P2K2 ini satu waktu ya, biasanya satu waktu. Oke, di situ nanti ya membahas terkait dengan apa itu tadi yang ada di FDS ya, terkait dengan PKH, materi tentang P2K2 dan lain-lain. Oke, kemudian yang nomor 5 ada istilah yaitu KPM. Nah, apa itu KPM? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, yaitu Keluarga Penerima Manfaat. Siapa itu? Ya, penerima program PKH itu namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Oke. Kemudian ada lagi istilah lansia atau lanjut usia. Nah, ini untuk kakek nenek yang sudah berumur minimal 70 tahun, itu di dalam program PKH itu sudah masuk di kategori PKH ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya ART. Apa itu ART? Anggota rumah tangga. Ya, jadi anggota rumah tangga ya ada bapak ya, ada ibu, ada anak ya, itu namanya ART. Oke, nah perlu diketahui bersama. Jadi di program Keluarga Harapan itu harus ya, harus minimal 2 ART. Ya, tidak boleh hanya satu. Misalkan kategori lansia ya, komponen lansia ini tidak boleh hanya kakek saja. Misalkan di situ neneknya sudah meninggal
tinggal kakek. Nah, ini dinyatakan sebagai lansia tunggal dan ini tidak boleh di dalam program PKH. Nah, ini nanti akan tidak mendapat bantuan PKH lagi kalau lansia tunggal karena harus minimal ada 2 ya ART. Oke, kemudian ada istilah lagi namanya himbara, yaitu himpunan bank negara. Ya, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, BTN ya. Itu namanya bank himbara. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada namanya istilah KKS. Apa itu KKS? Yaitu Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, dalam kata lain itu ya ATM lah, yaitu alat untuk mengambil bantuan. Nah, jadi ketika pemerintah mau menyalurkan bantuannya ya melalui KKS itu ya, atau ATM gampangannya. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, KPM PKH di seluruh Indonesia, ingat bahwa aturan terkait dengan KKS ini harus dipegang ya, dimanfaatkan dan digunakan oleh KPM itu sendiri, jangan sampai dipegang sama orang lain, dititipkan ya oleh ketua kelompok, pendamping ya, atau desa dan lain-lain, itu jangan sampai ya, karena ini sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya aplikasi EPKH. Apa itu aplikasi EPKH? Yaitu aplikasi berbasis digital yang dipakai untuk mengentri data PKH. Nah, ini digunakan oleh para pendamping PKH di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada pemutahiran data, itu dientri di aplikasi namanya EPKH, Elektronik Program Keluarga Harapan. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu harus mengetahui istilah-istilah dalam program Keluarga Harapan. Jangan sampai hanya tahunnya mendapatkan bantuan setiap 3 bulan sekali, misalkan bantuannya dapatnya segini dan lain-lain, tapi dalam program PKH itu sendiri tidak tahu ya istilah-istilah dari program PKH. Ini jangan sampai. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah dari kami. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.